sedihmu, sakitmu, ya, itu akan sembuh karena sedekahmu. Kecewamu, luka hatimu, yang menjadi penyembuh adalah sedekah. Sedekah itu dalam arti memberikan sesuatu, menolong orang. Karena sedekah bukan hanya tentang sebuah harta. Senyum juga menjadi sedekah, ya. Doa itu juga menjadi sedekah. Ilmu yang dibagikan juga menjadi sedekah. Barang siapa menolong orang lain, maka Allah akan menurunkan pertolongan kepada hamba yang menolong itu. Barang siapa membahagiakan orang lain, Allah akan membahagiakan hamba tersebut. Barang siapa menolong orang lain, Allah akan menggerakkan seluruh alam semesta untuk menolong hamba yang penolong tersebut. Jadi hidup kita hanyalah bermanfaat untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Kalau tiba-tiba jatuhnya kita dimanfaatkan, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya pahala manfaat itu. Kalau jatuhnya ujung-ujungnya kita dimanfaatkan, yang penting kita sudah mendapatkan image baik, ya, nilai baik bahwa kita bermanfaat. Setelah itu, saat kita menyadari, pasti orang itu akan dijauhkan oleh Allah. Tiba-tiba kita menyadari, oh aku hanya dimanfaatkan. Bentuk rasa sadar itu adalah alarm Allah untuk ketika suatu saat dia dijauhkan dari kita, kita tidak sakit hati. Karena itu bagian dari alarm. Oh ternyata aku hanya dimanfaatkan ya. Berarti kita sadar kan? Nah ketika sadar diri itu Allah sedang menjauhkan. Prosesnya sedang dijauhkan. Gak apa-apa. Ya, gak apa-apa. Yang penting kita terus bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Karena itu juga akan menghasilkan energi positif. Ya teman-teman. Jadi silahkan bagi teman-teman yang ingin melanjutkan nazarnya, eman-eman ya. Ini sudah tinggal berapa hari sih, jangan sampai putus lah. Ya, nanti biar Ramadan tahun berikutnya kehidupan kita itu ditata bisa lebih sedekah daripada yang kita keluarkan saat ini. Ya, makanya nggak tahu ya hari ini tuh saya sejak pagi tadi tuh udah sensitif banget perkara doa-doa yang pokoknya doa-doa yang dipanjatkan setiap hari itu kan energinya beda-beda ya teman-teman. Jadi hari ini di Riyadhah yang ke-30 tuh saya lagi sensitif banget ya. Sejak pagi tadi tuh sensitif banget. Ya pas saat berdoa tadi ingat pas sedekah bagi takjil di Kota Madiun, tiba-tiba kotak habis. Terus ingat sedekah dari mulai Ramadan 1 sampai Ramadan 10 itu setiap ada orang yang minta mesti kita kurang, mohon maaf seperti itu. Kemarin itu kita 250 box ya bertebaran dan orang tuh nggak merasa kurang ketika habis, ya udah habis pas gitu loh. Yang antri sepeda motor itu pas banget gitu. Dan kita sempet nggak bilang maaf habis gitu, nggak sempet bilang maaf karena cukup gitu. Ya Allah, alhamdulillah, semoga hari ini kita bisa 250 box lagi ya teman-teman, untuk bisa meraih pahala dan juga keberkahan itu ya. Terus pancarkan energi positif dalam segala hal karena itu sangat mempengaruhi kehidupan kita, tidak hanya hari ini tapi untuk seluruh keturunan-keturunan kita. Ketika kita suka berbagi, itu juga untuk tirakat untuk anak kita akan dicukupi segala kebutuhan rezekinya dan segala hal tentang kehidupan ya. Ada beberapa hormon yang di dalam tubuh manusia itu tentang hormon cinta, hormon sakit, dan juga hormon ikhlas ya. Hormon cinta itu ketika kita bisa berbagi, ketika kita bisa melihat orang lain tersenyum, kita ikut bahagia, itu hormon cinta. Saat kita bisa melepaskan hormon cinta itu, banyak cinta yang didatangkan Allah untuk kita ya. Alam semesta pun juga mencintai kita dimanapun kita itu memiliki alarm gitu loh. Rumput-rumput pun yang bergoyang itu sesungguhnya juga mengenali kita karena setiap hari kita bertawasul untuk mereka. Angin-angin yang sepoi-sepoi menyentuh kulit kita itu mereka juga mengenali kita. Dan setiap hal yang kita sampaikan, kita doakan, kita lantunkan itu mereka juga menyampaikan. Apalagi angin ya, angin itu juga bisa menjadi satu. Angin yang ada di hadapan kita. Maka kalau kita lagi berdoa, ada bukhur di depan kita, itu cepet banget sampai ke langit teman-teman ya. Karena saat kita berdoa, kita sholawat, suara kita itu masuk di dalam udara itu.
di dalam angin yang keluar dari asap itu. Kemudian anginnya itu menyebar ke seluruh bumi sehingga doa kita itu ikut di situ. Jadi suara kita ini masuk aliran udara. Kalau dianalisis sedemikian rupa memang rumit ya, tapi analoginya sederhana saja, seperti teknologi seperti ini, ya kan? Kita bisa tayang di siaran live, kita bisa tayang di dalam televisi, kita bisa suara kita bisa voice note di WhatsApp seperti itu. Itu yang bawa apa? Yang bawa udara, ya. Sama Allah dibuat canggih sedemikian rupa, dikemas dalam bentuk handphone, ya. Sebenarnya juga ada kemasan udara yang tidak melalui teknologi dan handphone, yaitu udara yang dari bukur-bukur yang kita nyalakan, ya, udara dari setiap kita Al-Fatihah berjalan kayak gini, udara ke bawah, itu teknologi Allah yang tidak terlihat. Kalau teknologi Allah yang benar-benar terlihat itu ya handphone seperti ini. Kita bisa berdoa bersama di Zoom, kita bisa berdoa bersama di Gimit, kita bisa berdoa bersama di live TikTok seperti ini. Ini yang bawa siapa? Udara, ya. Yang bawa udara diaturlah oleh Allah, satelit di sana sedemikian rupa, dibentuklah manusia yang memiliki cita-cita menjadi astronot, sehingga astronot itu bisa terbang ke bumi, ke bulan, meletakkan satelit, dan satelit itu bisa mengirimkan sinyal-sinyal, membawa udara sampai bisa dinikmati oleh orang seluruh penjuru bumi. Hal-hal sederhana seperti ini kan nggak disadari kan oleh teman-teman. Sehingga ketika tidak menyadari, tidak bisa menganalogi dan menganalisis bagaimana ya kok doa bisa tercapai, bagaimana ya Gus Andika itu sering ruqyah live, tapi yang daerah sana bisa reaksi. Itu kan belum disadari sama teman-teman, karena kepekaannya terhadap alam semesta itu kurang. Hormon cinta itu tidak hanya mendoakan orang lain, tidak hanya berbagi, tapi mengusap tentang alam semesta. Kalau teman-teman suka hewan piaraan, mengusap kucing, mengusap hewan piaraannya, ya. Kalau laki-laki biasanya suka piara burung, ikan, terus yang suka nanam-nanam tumbuhan, ya, itu mengusap tentang alam semesta, ya, diusap, merawat tumbuhan, menyirami. Nah, ketika kita punya jalinan kasih, energi cinta terhadap alam semesta itu, maka alam semesta itu kenal baik sama kita. Tanah yang kita bijak itu menghubungkan tanah yang dari tanah lain, dari alam semesta yang lain. Jadi kalau doa kolaborasi itu dinikmati teman-teman. Afirmasi itu disampaikan, oh ini saya lagi kolaborasi nih doa sama Surabaya sama Jakarta misalnya. Saya lagi kolaborasi sama daerah Jakarta. Ya Allah, semoga saya bisa sampai ke kota Jakarta, bisa melihat Monas, ya. Oh, saya lagi kolaborasi nih sama teman-teman Mor Singapura. Ya Allah, energi saya sudah kebawa ke Singapura, ya Allah. Ya Allah, sampaikan kaki saya bisa sampai ke bandara Changi, bisa melihat air terjun Jewel itu. Ya Allah, semoga saya bisa ke Habib Noh Singapura. Gitu teman-teman, ya. Sambil dinikmati, diafirmasi, benar-benar dirasakan udaranya itu sampai ke sini. Oh, ini ada loh teman kita yang di Italia, ya, di Milan. Dia lagi umroh ini. Itu jamaah mall. Jadi dia juga rajin gimit. Cuma kadang itu gimitnya karena jamnya yang berbeda ya, berbeda 4 jam kan ya. 4 atau 9 jam terpautnya. Jadi kadang tuh bingung ikut gimitnya itu ngaca gitu. Tapi istiqomah banget ikut gimit. Ini dia sedang melaksanakan ibadah umroh. Mungkin nanti habis lebaran dia baru pulang ya. Nah itu ketika dia ikut kita kan nggak tahu ya. Ini siapa aja yang ikut kita kan nggak tahu. Tapi di Mor Internasional ini ada jamaah yang di Hong Kong juga ada, di Jepang ya. Adiknya Mbak Tita Bau-Bau Sulawesi itu ada di Jepang. Dia sudah membawa buku kita. Kadang dia juga ikut gimit. Mau tidak mau dia tuh mendoakan kita. Energi kita sudah sampai sana. Nah kalau kita menyadari betul, kita akan bisa afirmasi. Kalau kita nggak sadar, nggak mau tahu, nggak peka, kita nggak akan bisa afirmasi, ya.